Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu teks, yaitu teks prosedur. Sebelumnya kenalan dulu yuk, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami dari kelompok 15, mata kuliah pengajaran menyimak yang beranggotakan saya, Anissa Kurniati dengan NPM terakhir 048, dan juga rekan saya yaitu Pianopi 1 Sophia dengan NPM terakhir 119. Pada video kali ini kami akan membahas teks prosedur yang tercakup dalam KD 3.5 kelas 7, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat, seperti cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dan tentunya diambil dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama, tentunya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Dan yang terakhir, tentunya kita akan membahas mengenai contoh teks prosedur dan cara mengidentifikasinya. Pada pembahasan yang pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Jadi, teks prosedur merupakan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik cara melakukan maupun cara membuat sesuatu hal. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian dari teks prosedur, tentunya kita bertanya-tanya nih, apa saja yang termasuk dalam struktur teks prosedur. Jadi, teks prosedur pastinya memiliki struktur tersendiri dan berbeda dari teks yang lainnya, agar nantinya teks prosedur bisa dibedakan antara teks satu dengan teks yang lainnya, seperti teks analisis, teks deskripsi, teks biografi, maupun teks yang lainnya. Jadi, struktur yang pertama dari teks prosedur yaitu judul, yang kedua yaitu tujuan. Tujuan di sini merupakan pengantar dan capaian yang ingin dibahas dalam teks prosedur, dan yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini bersifat boleh ada ataupun boleh tidak ada. Mengapa? Karena ketika kita membuat teks prosedur mengenai cara membuat, tentunya kita harus menuliskan alat dan bahan yang digunakan. Tetapi berbeda lagi ketika kita membuat teks prosedur yang berkaitan dengan cara melakukan sesuatu hal. Tentunya kita tidak perlu menuliskan alat dan bahan. Kemudian struktur yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini merupakan inti dari teks prosedur berupa tindakan yang dapat diikuti oleh pembaca atau pendengar. Kemudian, struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup di sini juga bersifat boleh ada atau boleh tidak ada. Dan penutup di sini merupakan kesimpulan dari teks prosedur yang telah dipaparkan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami teks prosedur, berikut merupakan contoh dari teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Es Krim No Ribet-Ribet. Es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dengan atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan yang diizinkan. Es krim pembuatannya sangat mudah dan cocok untuk menghilangkan rasa bosan atau rasa capek sehari-hari. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pun cukup simpel, yaitu 1. Mixer, yang kedua gunting, yang ketiga wadah, yang keempat gelas aqua, yang kelima 2 pondan magic ice cream, yang keenam air es, dan yang ketujuh yaitu susu bubuk sesuai selera kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu tuangkan 1 pondan es krim rasa coklat dan campurkan 1 susu bubuk. Yang kedua, campurkan air es ukuran 150 cc atau 1 gelas aqua. Yang ketiga, setelah semuanya tercampur, lalu mixer sampai selama 15-20 menit. Yang keempat, apabila adonan es krim sudah benar-benar kental, tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir yaitu dinginkan adonan es krim ke dalam freezer selama 30 menit. Prosedur untuk membuat es krim jika dilihat memang sulit, mengeluarkan banyak uang dan agak rumit. Namun jika kita sudah mencoba, tidak akan merasa sulit lagi dan akan menjadi ketagihan. Hal tersebut karena membuat es krim yang sudah dijelaskan sangat simpel dan tidak membuang uang banyak.
Es krim yang sudah saya buat rasanya enak dan sangat lembut. Selamat mencoba resep dari kami, semoga berhasil. Nah, demikian merupakan contoh dari teks prosedur. Untuk yang selanjutnya, kita tentunya akan membahas mengenai bagaimana sih caranya mengidentifikasi teks prosedur yang benar dan tepat sesuai dengan struktur yang telah dijelaskan tadi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengidentifikasi teks prosedur yang sudah dibacakan oleh teman saya, diidentifikasi ke dalam struktur teks prosedur yang sudah dijelaskan pada video awal. Nah, dari contoh teks prosedur yang sudah dibacakan oleh teman saya, yang pertama strukturnya itu judul. Nah, judulnya itu tentang cara membuat es krim no ribet-ribet. Struktur kedua yaitu tujuan atau pernyataan umum. Nah, pada teks tadi yang sudah dibacakan, yang termasuk dalam tujuan dan pernyataan umumnya yaitu es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lain, dan bahan makanan yang diizinkan. Es krim pembuatannya sangat mudah dan cocok untuk menghilangkan rasa bosan dan rasa capek sehari-hari. Nah, struktur yang ketiga yaitu alat dan bahan. Nah, pada teks prosedur yang sudah dibacakan oleh teman saya, yang termasuk struktur alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama itu mixer, yang kedua gunting, yang ketiga wadah, yang keempat gelas aqua, yang kelima 2 pondan Magis es krim, yang keenam air es, yang ketujuh susu bubuk sesuai selera masing-masing. Nah, struktur yang keempat langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini yaitu yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu tuangkan 1 pondan es krim rasa coklat dan campurkan 1 susu bubuk. Yang kedua, campurkan air es ukuran 150 cc atau 1 gelas aqua. Yang ketiga, setelah semuanya tercampur, lalu mixer sampai rata selama 15 sampai 20 menit. Yang keempat, apabila adonan es krim sudah benar-benar kental, tuangkan ke dalam adonan yang sudah disiapkan. Yang kelima, dinginkan adonan es krim ke dalam freezer selama 30 menit. Nah, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini yang sudah dijelaskan tadi yaitu pada bagian prosedur untuk membuat es krim jika dilihat memang sulit, mengeluarkan banyak uang, dan agak rumit. Namun, jika kita sudah mencoba, tidak akan merasa sulit dan akan menjadi ketagihan. Hal tersebut karena membuat es krim yang sudah dijelaskan sangat simpel dan tidak membuang uang banyak. Es krim yang sudah saya buat rasanya enak dan sangat lembut. Selamat mencoba resep dari kami, semoga berhasil. Nah, itu tadi identifikasi teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedurnya. Terima kasih. Selanjutnya, kalian akan melihat video pembuatan es krim no ribet-ribet. Silakan.
krim no ribet-ribet dan pastinya sangat simpel dong untuk dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Baiklah, jangan lupa untuk mencoba resep dari kami dan semoga berhasil. Bye-bye!